Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang diabaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengabaikan orang fakir. Ahmad bin Muhammad bin Husin Al-Jariri, atau lebih dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Jariri, adalah seorang ulama sufi yang tinggal di Baghdad. Beliau hidup sezaman dengan tokoh sufi yaitu Syekh Junaidi Al-Baghdadi, bahkan beliau menjadi sahabat dekatnya. Ketika Syekh Junaidi Al-Baghdadi wafat, ia menduduki atau menggantikan makom Syekh Junaidi Al-Baghdadi yakni pemimpin atau sesepuh tokoh sufi lainnya pada masa itu. Ketika Syekh Muhammad Al-Jariri masih dalam perjalanan pencarian suluk, tarikat, mengaji hakikat, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidupnya. Suatu ketika setelah melaksanakan salat asyar, seorang pemuda masuk ke masjid di lokasi pondok Abu Muhammad Al-Jariri. Wajah pemuda itu tampak pucat dan rambut terurai tidak beraturan tanpa memakai tutup kepala atau kopiah. Ia berwudu kemudian salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu ia duduk dengan meletakkan kepalanya di antara lututnya dengan tangan ditangkupkan. Saat maghrib tiba, ia ikut berjamaah dengan Syekh Abu Muhammad Jariri. Setelah selesai ia duduk kembali seperti sebelumnya. Tiba-tiba datang utusan raja yang mengundang Syekh Muhammad Abu Al-Jariri beserta jamaahnya, untuk jamuan makan di istana raja. Hal itu memang secara rutin dilakukan oleh sang raja, makan malam bersama dengan Syekh Abu Muhammad Jariri. Ketika para jamaah berlalu untuk memenuhi undangan sang raja, Syekh Abu Muhammad Jariri sempat membangunkan sang pemuda untuk mengajak ke istana raja dan berkata, "Apakah Anda akan ikut bersama kami untuk makan-makan di tempat raja?" Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin ke istana raja, tetapi kalau Anda tidak berkeberatan, bawakanlah untukku asidah atau suatu nama makanan yang hangat." Abu Muhammad mengabaikan permintaan pemuda itu. Dalam hati ia berkata, diajak baik-baik tidak mau, tetapi malah meminta dibawakan sesuatu. Mungkin ia baru saja belajar tarikat dan belum mengetahui adab tata krama dan sopan santun yang berlaku. Kemudian ia meninggalkan pemuda itu seorang diri di dalam masjid. Ketika malam pun tiba, barulah mereka pulang dari istana raja dalam keadaan kenyang. Ketika memasuki masjid di pondoknya, Abu Muhammad melihat pemuda itu masih dalam posisi yang sama seperti ketika ditinggalkannya. Abu Muhammad duduk di sajadahnya, tetapi ia belum mulai berzikir, rasa kantuk menguasai dirinya dan ia pun jatuh tertidur. Dalam tidurnya itu Abu Muhammad bermimpi, ia melihat suatu rombongan besar berlalu di hadapannya. Tiba-tiba ada seruan, itu adalah rombongan Rasulullah beserta para nabi dan rasul. Mendengar seruan itu, ia segera berlari ke arah depan rombongan dan menemui Rasulullah. Syekh Abu Muhammad pun mengucap salam kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah berpaling dari dirinya tanpa menjawab salamnya. Beberapa kali ia mengulang salamnya tetapi masih saja beliau berpaling. Abu Muhammad jadi gemetar ketakutan, dengan tergagap ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa saya sehingga engkau berpaling dari saya?" Rasulullah menatapnya dengan tajam dan berkata, "Seorang yang fakir dari umatku ingin meminta sesuatu darimu, tapi engkau mengabaikan permintaannya." Abu Muhammad tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya. Segera saja ia teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan asidah itu. Ia segera ke tempat pemuda itu, tetapi ternyata di tempat itu sudah tidak ada siapapun. Ia mendengar suara pintu dibuka, yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar masjid. Ia segera mendekatinya dan berkata, "Wahai pemuda, sabarlah sejenak. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa yang engkau inginkan." Pemuda itu menoleh kepadanya dan berkata, "Jika seorang fakir menyampaikan keinginannya kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya, kecuali setelah dimintakan oleh Nabi dan 124.000 nabi-nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi darimu." Pemuda itu melangkah keluar dan pergi meninggalkan Syekh Abu Muhammad dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Setelah peristiwa itu, Abu Muhammad tidak pernah mengabaikan orang lain, sesepele dan sefakir apapun keadaannya, karena takut ia akan diabaikan oleh Rasulullah di Yaumul Mahsyar kelak. Dari kisah ini kita jadikan itibar dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diringankan dalam melakukan ibadah istimewa ini, dan semoga kelak di yaumil akhir kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh di bawah pimpinan Rasulullah. Amin ya robbal alamin.